Shalom kekasih Kristus, selamat berjumpa kembali di Renungan Melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini doa dan harapan saya, kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Bahkan kesehatan, kebahagiaan, dan damai Tuhan juga melingkupi kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita semakin intim dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang ada pada hari ini. Biarlah kami dapat menggunakan sebaik mungkin dan isilah kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman menjadi satu kekuatan dalam iman kami, bahkan membawa kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Bukan hanya itu saja Tuhan, kami rindu setiap pikiran kami, setiap perkataan dan perbuatan kami sungguh mencerminkan nama-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami jalani, kami tetap beriman di dalam Engkau. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berdoa dalam iman. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berbicara berkat, siapa orang yang tidak berkehendak untuk menerimanya? Terlebih saat-saat dalam himpitan masalah. Sangat berharap sekali doa-doa yang dipanjatkan dijawab. Harapan untuk menerima jawaban begitu besar. Akhirnya kita mencoba untuk mengetahui kenapa sampai sekarang doa yang dipanjatkan belum juga menerima jawaban dari Tuhan. Padahal dalam firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tercatat dalam Yakobus 5 ayat 16. Kekasih Kristus, bila sampai saat ini doa kita belum dijawab, mungkin kita belum mengetahui bagaimana cara berdoa yang memperkenankan hati Tuhan. Saya akan memberikan contoh mengucapkan perkataan doa yang benar adalah, Bapa, firman-Mu berjanji bahwa Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Dan Engkau berkata, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Bapa, kami bersyukur Engkau ada di sini. Kami mempercayai dan ingin Engkau hadir secara nyata, bukan hanya berada di dalam dunia roh. Kami rindu Engkau menyatakan diri-Mu dalam kesembuhan, kelepasan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, dan baptisan Roh Kudus. Kami juga ingin Engkau bebas menyatakan diri-Mu dan melakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Tentunya doa ini hanya salah satu contoh dan masih banyak lainnya yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan sebagai sumber dengan baik dan benar. Allah sebagai pribadi yang memiliki sumber saluran dari segala macam dan Dia adalah pusat yang menyalurkan dari segala berkat di dunia dan rohani sebagaimana yang dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 3, dan itu telah menyalurkan kepada kita. Ingat, segalanya berasal dari Allah dan Allah telah menyalurkannya. Jika itu tidak tersalurkan pada hidup kita, masalah bukan pada sumber sebagai pusat yaitu Allah. Mungkin kita yang perlu memperbaiki saluran di sekitar diri kita. Allah Bapa sebagai sumber saluran telah melakukan semuanya, bahkan anaknya sendiri diserahkan. Dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Yesus juga berjanji dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, jika kita yang mengaku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sudah lahir baru, lalu tidak merasakan hadirat Allah saat berdoa, bahkan seringkali kita berkata, Tuhan hadirlah dalam hidupku dan jangan tinggalkan aku. Berarti kerohanian kita belum peka atau kita belum mengerti manfaat apa yang kita miliki dalam ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kita ada dalam ketidakpercayaan.
Karena dari ketidakpercayaan inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa saya kok tidak menerima hasil yang baik? Bila demikian, kita perlu meningkatkan doa yang bukan sekedar doa, melainkan berdoa dalam iman. Doa dalam imanlah yang menyembuhkan dan menyelamatkan orang sakit. Yakobus 5 ayat 15 mengatakan, dan doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah doa iman yang akan membawa kebebasan dan sukacita kepada kita. Sekarang jangan lagi berdoa seperti, Bapa, saya belum merasakan Engkau ada di sini, sebab tidak ada tanda-tanda yang nyata akan hadirat-Mu dalam hidup saya sekarang ini. Semuanya seperti samar-samar. Kita harus merubah doa kita. Bapa, sekalipun hadirat-Mu belum nyata di sini, bukankah firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan atau meninggalkan aku? Jadi aku tahu bahwa Engkau ada di sini. Kekasih Kristus, saat masalah ada, biasakan kita berdoa, Bapa, aku tahu apapun yang menyebabkan masalah-masalah dalam hidupku ini bukanlah karena-Mu, karena Engkau berjanji tidak akan meninggalkanku. Bapa, aku minta kepadamu untuk menunjukkan apa yang menyebabkan aku menjauh dari-Mu. Bapa, jangan biarkan kehidupanku membuat hubungan dengan-Mu terputus. Bapa, aku tahu juga bahwa berkat-Mu selalu ada dan Engkau akan melepaskan masalah-masalah yang menimpa hidupku. Dan aku menolak untuk menerima hal-hal yang lainnya. Aku minta kepadamu sebagai anak. Kekasih Kristus, untuk mengakhiri kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa. Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa. Sesungguhnya, kalau kita berbicara berdoa, bisa dikatakan sebagai sesi curhat kepada Tuhan sebagai Bapa kita dengan mengungkapkan mengenai apa yang kita rasakan saat itu. Jadi, berdoa dalam iman adalah berdoa kepada Bapa Surgawi yang dilandaskan kepada firman-Nya. Bila kita melakukan demikian, kita dapat merasa lega karena apa yang terpendam dalam hatimu telah kamu sampaikan kepada Tuhan sebagaimana apa yang difirmankan-Nya. Mari jadilah umat Tuhan yang bertekun dalam doa. Bukan hanya berdoa saat dalam keadaan bermasalah saja, melainkan dalam kondisi apapun kita harus berdoa. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu melalui renungan hari ini. Engkau mengajarkan dalam keimanan kami Tuhan untuk lebih tekun lagi dalam bersekutu dengan Engkau, di mana hari ini Engkau mengajarkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang benar dengan penuh keyakinan sangat besar kuasanya. Tuhan, terima kasih. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk kami berdoa dalam iman kami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan semuanya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Biarlah kami tidak berkata bahwa Tuhan, di manakah Engkau? Padahal Engkau ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk senantiasa melekat dengan Engkau, sehingga kami tahu bahwa apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan selangkah pun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami untuk senantiasa semakin kuat di dalam Engkau, semakin meyakini bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus
Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.